Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang matan Tuhfatul Atfal, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hingga ke bait yang kelima ya. Bait yang pertama hingga kelima ini isinya berupa muqaddimah atau pembukaan, di mana di situ penulis atau pengarang matan ini mengenalkan dirinya, ya, juga mengenalkan gurunya, serta mengenalkan tujuan kenapa dia itu menulis matan ini, ya, untuk apa, ya, isinya tentang apa. Kemudian kita akan beralih ke bait yang ke-6, ya. Dikatakan di sini ahkam qala al-mu'allif rahimahullah taala ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Mulahadzah itu catatan ya atau keterangan. Ya. Inna hadhihi al-anawin allati wada'tu li kulli 'adadin min abyati hadzal nazmi hiya min fi'lin nazimi rahimahullah taala. Jadi judul-judul ini yang saya letakkan ya di sini, ya, saya di sini adalah pensyarah ini ya. Pensyarah PDF ini. Jadi judul-judul yang ditulis ini ahkamun nun al-muqaddimah, ahkamun nuni as-sakinati wa tanwin, kemudian ahkamun nun wal mim al-musyaddadatain dan seterusnya hingga selesai. Itu adalah perbuatan daripada pengarang sendiri ya. Wa ma yudlilu ala dzalika annahu athbataha bi nafsihi fi kitabihi Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatul Atfal. Dalil yang menjadikan ya bahwasanya yang menulis judul-judul di atas itu ya adalah pengarang sendiri, itu terdapat di dalam kitabnya beliau yang berjudul Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatul Atfal. Wa alaihi fa innal asla biman yahfaz Tuhfatul Atfal an yahfadhaha bi anawiniha wa an yuqri'aha ala syaikhihi bi dzikri hadhihi al-anawin. Karena itu yang afdal ya, yang afdal, yang lebih utama ketika kita menghafalkan matan ini, maka kita pun juga menghafalkan judulnya ya. Judul-judul atau bab-bab yang ada pada Tuhfatul Atfal. Jadi disebutkan juga babnya. Al-Muqaddimah misalnya ya. Yaqulu Raji Rahmatin Ghafuri Dauman Sulaiman wal Jamzuri dan seterusnya sampai bait kelima. Nanti ketika mau bait ke-6 disebutkan dulu ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Baru kemudian kita baca bait yang ke-6. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyini. Demikian seterusnya ya. Jadi ini juga kita baca juga ya judulnya itu. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Baik, kita mulai bait yang ke-6. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyini. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyini. Lin nuni untuk huruf nun, intaskun apabila disukunkan, walid tanwini dan juga untuk tanwin, arba'u ahkamin ada 4 hukum.
Fakhudh tabyini, maka dengarkanlah atau ambillah penjelasanku. Yaqulu an-nazim rahimahullahu fi hadzal baiti anna ahkaman nuni as-sakinati wa tanwin arba'atu ahkam. Jadi disebutkan di dalam bait ini bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Ya. Wa bayanuha fima sayati. Dan penjelasannya akan disampaikan sebagai berikut. Wa nuwaddihu fil jadwal at-tali farqa baina nun sakinati wa tanwin. Kami akan menjelaskan perbedaan antara nun sukun dan tanwin dalam bagan sebagai berikut ya. Itu di atas ada bagannya. Ya, ini bagan untuk perbedaan antara nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun itu yang seperti ini ya. Nun, kemudian di atasnya ada tanda gini ya. Atau terkadang tidak ada tanda ya. Untuk tanwin kita maklumi ya, kita udah tahu ada di atas seperti ini bentuknya ya. Atau di bawah atau domatain seperti ini domatainya ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Untuk yang fathatain ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar ya. Ini juga sama, kesoratan juga ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar ya. Ini tanwin ya. Kalau ini nun sukun atau nun sakinah. Untuk yang nun sukun atau nun as-sakinah, pertama nun sukun adalah termasuk dikatakan huruf asli ya. Ini huruf asli dalam kata itu ada ya. Sedangkan tanwin itu adalah nun sukun tambahan, nun sakinah zaidah. Jadi tidak ada dalam huruf hijaiyah itu tanwin gitu ya. Kalau nun kan ada ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ro, zai, sin dan seterusnya disebutkan ada nun. Tapi huruf tanwin tidak ada. Karena itu adalah tambahan saja. Kemudian untuk nun sukun, takunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Nun sukun itu terdapat pada isim, kata benda, wal af'al, kata kerja, dan juga wal huruf, kata keterangan ya. Jadi nun sukun itu bisa terdapat pada 3 macam unsur yang ada pada bahasa Arab ya. Ya, bahasa Arab kan unsurnya terdiri dari 3 macam ya, isim, fiil, dan huruf. Nun sukun bisa masuk kepada 3-tiganya. Adapun tanwin, yang tanwin ini hanya masuk ke dalam asma saja ya. Tanwin la yakunu illa fil asma. Jadi tanwin itu hanya terdapat pada kata yang termasuk isim atau kata benda. Sehingga salah satu ciri isim yang membedakan dengan fiil dan huruf adalah adanya tanwin. Setiap kata yang di situ terdapat tanwin, maka kita katakan bahwa kata tersebut pasti termasuk isim ya. Setiap kata yang di dalamnya itu kita jumpai ada tanwin di akhirnya, maka itu adalah kata itu termasuk isim ya. Karena fiil dan huruf itu tidak bertanwin. Yang bertanwin hanya isim saja. Berbeda dengan nun sukun. Kalau nun sukun itu ada pada isim, pada fiil, ada juga pada huruf. Ini perbedaan yang kedua ya. Yang ketiga, takunu mutawassitatun wa mutatorifatun. Nun sukun itu bisa terdapat pada tengah kata, yang mutawassithah di tengah-tengahnya. Kalau di awal tidak mungkin ya, tidak akan dijumpai nun sukun ada di awal kata ya. Adanya cuma di tengah. Wa mutatorifah atau ada di ujung kata, di akhir kata. Berbeda dengan tanwin. Kalau at-tanwin la yakunu
illa mutatarrifan. Jadi tanwin itu tidak akan dijumpai kecuali di akhir kata. Akhir kata bukan akhir kalimat ya. Akhir kata. Tidak akan dijumpai tanwin itu di tengah, apalagi di depan. Ya, pasti dia selalu di akhir kata. Aliman, hakiman, ya itu ada di akhir kata, ya. Rohimun, ya tanwinnya ada selalu di akhir kata. Anda mungkin dijumpai tanwin itu di tengah-tengah, Anda mungkin ya. Tidak mungkin akan dijumpai di sini, ya. Apalagi di depan kayak gini, ini tidak mungkin ya. Ya, selalu dia itu ada di akhir kata, ya. Berbeda dengan nun sukun, ya. Kalau nun sukun itu bisa di tengah. Contohnya apa? Nun sukun yang di tengah, atau ya tidak harus di tengah sebenarnya sih ya. Yang jelas bukan di awal dan bukan di akhir gitu, cuma di tengah. Ah? Ya, an'amta, benar, ahsan ya. An'amta ya. Ada di tengah dia ya. Atau dia juga bisa di akhir. Contohnya apa? Akhir. Yang di akhir. Walakin. Apa? Oh, itu bukan nun sukun, itu nun fathah ya. Ini nun sukun. Rabbul alamina itu kan. Walakin. Walakin. Kalau ini walakin ada ya di dalam Al-Qur'an, ini yang sukun ya. Ya, walakin ini kan di akhir ya. Itu contohnya ya. Jadi nun sukun bisa di tengah, ini dengan ini tidak harus tengah-tengah persis ya. Yang jelas itu bukan di awal ataupun bukan di ujung. Atau bisa di akhir kata ya. Walakin itu di akhir kata. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin itu harus selalu di akhir kata. Baik, itu perbedaan antara nun sukun dan tanwin yang ketiga. Yang keempat, tasbutu lafdhon wa khatton wa waslan wa waqfan ya. Jadi nun sukun itu ada ya pada lafaz, jadi diucapkan, wa khatton juga ada pada tulisan, wa waslan wa waqfan, baik disambung ataupun diwakafkan, itu tetap dibaca atau ditulis. Ya, itu untuk nun sukun ya. Nun sukun baik dia itu ditulis ataupun dilafadzkan itu selalu ada ya. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin yathbutu lafdhon wa waslan la khatton wa waqfan. Jadi tanwin itu hanya dia itu ada ketika diucapkan saja. Diucapkan ya. Dalam pengucapannya itu ada wa waslan la khatton wa waqfan. Dan juga dia diucapkan ketika diwasolkan. Diwasolkan. Akan tetapi dia tidak ada, ya, tidak tertulis sebetulnya. Tidak tertulis ya, jadi tidak ditulis. Demikian juga ketika wakaf juga tidak ada tanwin, hilang ya. Bagaimana maksudnya ini membedakan ini ya? Jadi gini misalnya ya. Kita tulis misalnya untuk yang tanwin ya. Tanwin apa yang nun sukun dulu. Lan tanalul birra, lan tanalu ya. Tulisannya jelas enggak? Kelihatan tulisannya? Jelas tadi. Ya. Ya. Di sini nun sukun dikatakan dia ada tertulis. Ya, memang tertulis ya. Tertulis. Apakah dia diucapkan? Ya diucapkan lan. Ya. Ketika dia diwakafkan kita baca lan. Ketika dia disambung juga dibaca nun sukun, hanya karena dia setelahnya ada ta,
Sehingga kita baca apa? Dengan ikhfa ya. Lan tanalu ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi secara tertulis maupun pengucapan nun sukun itu ada. Dia dibaca waqaf di sini ya. Berarti berhenti di sini, diwakafkan, kita baca lan. Diwasolkan, kita juga tetap ada, kita baca nun sukunnya. Lan tanalu. Hanya karena setelahnya ada ta sehingga kita samarkan ya, nun sukunnya kita baca samar. Atau namanya itu ikhfa. Lan tanalu. Seperti itu. Ini berbeda dengan tanwin ya. Kalau tanwin, contoh ya, misalnya kita baca Inna rabbaka hakimun alim. Hakimun alim. Hakimun alim. Alim ya. Hakimun ini ada tanwin ya di sini. Hakimun alim ketika kita membaca ini tidak tertulis sebetulnya ya. Karena kalau kita lihat dalam apa? Dalam teks atau tulisan Arabik ya, bukan Al-Qur'an, itu tidak dikasih harokat kan ya? Ya enggak seperti ini. Seperti matan ini kan tidak dikasih harokat. Ya. Seperti ini yang kita baca ini kan tidak dikasih harokat nih ya. Yaqulu nadhimu rahimahullahu fi hadzal baiti anna ahkaman nun as-sakinati wa tanwini arba'atu ahkamin. Arba'atu ahkamin. Ini kalau orang yang belum tahu kan dia tidak tahu di situ mana tanwin. Ya, karena tidak tertulis. Ya, tidak tertulis. Beda dengan nun sukun. Kalau nun sukun ada tertulis. Kalau tanwin tidak tertulis. Ya. Ini artinya dia maksudnya la khotton ya, tidak tertulis. Hanya karena untuk memudahkan pembaca dia tuliskan tandanya ya. Menuliskan tandanya tanwin. Walaupun sebenarnya aslinya itu tidak tertulis. Orang Arab sudah bisa baca itu tanwin. Tapi bagi orang yang ajam yang bukan orang Arab ya, akan kesulitan membaca tanwin sehingga dia tulis tandanya yaitu seperti ini ya, ada fathatain ya. Ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain seperti itu. Baik. Jadi tidak tertulis tapi ada diucapkan. Karena kita mengucapkan hakimun alim ya, hakimun alim. Kalau kita berhenti pada kata hakim, apakah kita baca hakimun atau hakim? Kalau kita mau wakaf. Hakim. Hakim. Hakim atau hakimun? Hakim. Hakim. Nah, saya tidak nyalain kedua-duanya ya. Ada yang kalau hakimun berarti dia masih baca ikro ya. Ya, masih baca ikro. Baca ikro memang seperti itu ya bacaannya ya. Tapi yang kalau kita udah Al-Qur'an tidak boleh kita baca hakimun. Tapi apa? Hakim dengan disukun. Berarti ketika wakaf tanwinnya tidak dibaca ya, hilang karena dia disukunkan. Dia hanya dibaca ketika wasol saja ya, ketika disambung dengan kata setelahnya hakimun alim. Ya, itu arti daripada yathbutu lafdhon wa waslan la khatton wa waqfan. Jelas kira-kira? Insyaallah. Ada yang masih samar atau masih belum jelas perbedaan antara nun sukun dengan tanwin ya? Seperti itu ya, ada 4. Baik, kita langsung masuk ya. Fal awwalu ya. Jadi tadi ini kan disebutkan bahwa nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum ya ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Kenapa kok disebutkan nun sukun? Kenapa kok bukan huruf yang lain? Mungkin ada pertanyaan demikian ya. Kenapa pertama bukan hamzah sukun dulu ya, karena urutannya kan hamzah atau alif ya. Atau huruf ba dulu misalnya.
Huruf nun kan urutannya ada di urutan menjelang akhir ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dan seterusnya kan nunnya itu agak terakhir ya. Kenapa kok disebutkan dulu di sini hukumnya? Ya sebabnya karena nun sukun ini adalah huruf yang paling banyak kita jumpai di dalam membaca Al-Quran ya. Dan hukumnya itu paling banyak juga ya. Kalau untuk huruf-huruf lain selain nun sukun, itu paling hukumnya cuma 2 atau 3 saja ya. Dibaca idhar atau jelas atau dibaca idgham. Dimasukkan ke dalam huruf berikutnya ya. Seperti ba misalnya, ba sukun. Ba sukun apabila bertemu dengan huruf yang lain paling cuma 2 aja hukumnya. Dia diidghamkan kalau ketemu dengan ba ya, misalnya idrib bi'asaka, itu diidghamkan. Atau ketemu dengan mim, irkab ma'ana menjadi irkam ma'ana. Hanya 2. Itu pertama idgham atau dibaca idhar. Kalau idhar berarti selain ketemu dengan ba dan mim ya, ba ketemu dengan selain daripada ba dan mim itu dibaca idhar, dibaca jelas. Ya misalnya seperti ba ketemu dengan apa misalnya ya? Abwab ya misalnya ya, abwab ketemu dengan wawu ya. Di situ banyak dibaca izhar atau dibaca qalqalah. Al-abwab. Demikian juga huruf ta ya, huruf ta dan sebagainya itu cuma dua hukum aja. Kalau tidak dibaca izhar, dibaca idgham. Adapun nun itu sampai 4 ya. Sehingga ini termasuk yang dibaca dulu ya, diterangkan dulu. Karena ini yang paling unik di antara yang lain, hukumnya paling banyak ya. Ada 4 hukum. Yang pertama, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awal, hukum yang pertama, izhar, al-izhar ya. Qabla ahrufi. Yaitu apabila nun sukun jatuh, nun sukun atau tanwin jatuh sebelum lil halqi sittun, huruf halq, huruf tenggorokan yang 6. Rutibat yang sudah disusun sebagai berikut ya. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil khalqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hukum yang pertama adalah izhar sebelum, yaitu nun sukun atau tanwin dibaca izhar. Izhar itu artinya jelas ya. Jelas atau terang. Jadi nunnya itu dibaca dengan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj nun apa? Makhraj nun. Ada yang bisa menyebutkan apa itu makhraj nun? Di mana tempatnya makhraj nun? Ayo. Ujung lidah. Bibir atau di ya lidah. Benar-benar lidah. Ujung lidah ditempelkan dengan gigi seri atasnya. Langit atas. Bukan gigi seri, tapi gusinya ya. Gusinya Di ya? atas gigi seri. Ya, gusi gigi seri atau mungkin di langit-langit mulut ya. Langit-langit itu ya. Ya, di bawahnya makhraj lam. Di bawah makhraj lam. Al turunin sedikit an ditempelkan di situ ya. Jadi ujung lidahnya nempel ya. Itu berarti kita ketika membaca izhar, ujung lidah kita itu nempel pada gusi. Ya, hanya saja tidak boleh dikolkolahkan ya. Ya, tidak boleh dibaca an gitu. Jadi tempel an bukan ane. Kalau ane dikolkolahkan itu berarti setelah ditempel langsung dilepas dia. Seharusnya tidak demikian.
ditempelkan dengan lembut ya. An seperti itu. An'amta. An'amta seperti itu ya. Juga tidak boleh terlalu lama ya, tidak boleh an'amta, itu juga salah. Karena ketika idhar itu gunahnya itu tidak sempurna ya. Gunahnya itu tidak sempurna. Ada gunah tapi sedikit aja. Tidak sempurna sebagaimana ketika nunnya itu tasdid ya. Anna, inna ya. Itu dia sempurna. Tapi ketika kita membaca idhar, guna itu berkurang. Jadi jangan digunakan terlalu lama ya. Ada guna tapi sedikit aja. An'amta ya. Al-anhar. Ya. Kapan itu dibaca idhar? Yaitu apabila nun sukun itu datang sebelum huruf tenggorokan yang 6. Apa saja huruf tenggorokan? Dikatakan di bait yang ke-8, hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Huruf yang 6 itu yang dari tenggorokan ya. Pertama adalah huruf hamzah ya. Wahaun huruf ha ya, huruf hamzah. Kemudian huruf ha. Thumma ya, kemudian ainun ha'u, huruf ain. Ha'u ha. Muhmalatan. Muhmalatan itu yang tanpa titik ya. Ain dan ha itu kan tanpa titik sehingga dinamakan muhmalatan. Yang keduanya tanpa titik. Thumma ghainun kha'u. Kemudian huruf ghain kha ya. Dikasih titik ya. Ain dikasih titik jadinya ghain, ha dikasih titik menjadi kha ya. Ini huruf ini yang 6 ini keluar dari tenggorokan sehingga dinamakan huruf halqi ya. Huruf apa? Al-halqi. Ya, karena tenggorokan dalam bahasa Arab namanya adalah halq. Al-halq itu artinya tenggorokan. Tenggorokan tempat saluran nafas ya. Salah satu organ pernapasan kita itu adalah tenggorokan itu ya. Yang ada setelah apa? Di bagian leher gitu ya. Jadi 6 huruf itu keluar daripada tenggorokan ini. Makanya orang yang cadel atau orang yang dia ada cacat ya di lidahnya, itu dia tidak jelas kalau mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari lisan. Dia hanya bisa mengeluarkan huruf dari tenggorokan aja. Ya, itu bisa. Ya. Orang yang cadel bisa ya, seperti itu ya. Mengucapkan karena tidak ada kaitan dengan lisan gitu ya. Secara langsung tidak ada kaitan karena keluarnya dari tenggorokan ya. Ha hamzah. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha ya. Ai al-awwalu min ahkami nuni sakinati wa tanwin al-izhar. Yaitu hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin adalah al-izhar wa yakunu idza ja'atin nun as-sakinati wa yakunu idza ja'atin nunu sakinatu aw tanwinu qabla ahrufil halqi as-sittah al-murattibah hasabu makhrajiha wafqul ati. Ini dibaca idhar apabila nun sukun dan tanwin datang sebelum huruf tenggorokan yang 6 yang sudah tersusun dalam sesuai dengan makhrajnya ya. Urut dari makhraj dari paling bawah dulu, tenggorokan paling bawah yaitu hamzah ha. Ya, paling bawah kan hamzah ya. A itu tenggorokan paling bawah. A yasha ya. Di atasnya sedikit adalah ha. Ihdina yahtadun.
Kemudian naik ya, naik ke atas lagi ya, tenggorokan ke atas mau ke arah mulut ya, mau ke arah mulut, itu adalah ain. Na'budu, ta'lamun. Naik lagi sedikit ya, jangan terlalu jauh tapi sedikit karena ha sama ain itu berdekatan sekali. Yahmilun, yahmilun ya. Kemudian naik lagi ke atas lagi adalah huruf ghain ya. Maghdubi, al-maghdubi, ghairil maghdubi. Astaghfirullah ya. Itu ghain. Ke atasnya lagi yang paling atas ya, tenggorokan paling atas adalah huruf kha ya. Humul khasirun. Khasirun. Yakhtalifun. Yakhtalifun. Khalidina fiha. Itu kha itu keluar dari tenggorokan paling atas ya. Nah, apabila ada tanwin atau nun sukun datang setelahnya salah satu dari 6 huruf ini, maka nun sukun atau tanwin tadi itu wajib dibaca izhar atau jelas ya. Wajib dibaca izhar atau jelas. Ya, di sini diterangkan ya, lebih lengkap lagi. Wa yu'arifu al-izhar bi annahu ikhrajul harfil mudhhir an-nun sakinati wa aw tanwin min makhrajihi min ghairi ghunnatin dhahiratin fi. Wa yusamma izharan halqiyan lianna hurufal izhara as-sittata takhruju minal khalqi. Izhar itu didefinisikan yaitu dengan mengeluarkan huruf yang izhar yaitu nun sukun dan tanwin sesuai dengan makhrajnya ya, tanpa gunnah yang jelas, tanpa gunnah yang berlebihan. Ya. Jadi mengeluarkan nun sukun atau tanwin itu diucapkan sesuai dengan makhrajnya. Ya. Tadi makhrajnya apa? Ujung lidah ditempelkan dengan lengan mulut yang di atas gigi seri itu ya, atau gusi yang di atas gigi seri. An'amta ya. Al-anhar. Dan ini dinamakan dengan izhar halqi ya. Nama lainnya adalah izhar halqi. Karena nun sukun atau tanwin tadi itu diizharkan ketika bertemu dengan huruf-huruf halq ya. Bertemu dengan huruf-huruf yang 6 tadi, salah satu daripada 6 huruf yang semuanya keluar daripada halq sehingga dinamakan izhar halqi. Wa sababul izhari bu'du makhrajin nun an makhraji hurufil izhar. Fannunu takhruju min tarfil lisani ma'a lisati thanaya al-ulya wa huruful izhar takhruju minal khalqi. Sebab kenapa diizharkan kalau nun sukun ketemu dengan salah satu dari 6 huruf ini? Itu adalah karena makhraj keduanya itu berjauhan ya. Makhraj keduanya yaitu antara nun sukun ya, antara nun sukun itu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan itu berjauhan sekali. Nun sukun itu dari ujung lidah. Ujung lidah nempel dengan gusi gigi seri atas ya. Sementara huruf yang izhar tadi, yang huruf izhar yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha itu keluar daripada halq atau tenggorokan ya. Karena jauhnya tempat ini sehingga dia itu dibaca izhar. Ya, itu penyebabnya gitu ya.
Umumnya secara kaidahnya bisa kita katakan ya, ini secara umum ya, tidak berlaku secara khusus ya, ada perkecualian. Jika ada dua huruf yang dia itu berjauhan, ya, jika ada dua huruf yang berjauhan, baik makhraj maupun sifat, itu umumnya itu diidharkan hukumnya. Dibaca idhar, dibaca jelas. Masing-masing dibaca sesuai dengan makhrajnya. Huruf akan diidghamkan, ya, akan diidghamkan apabila itu berdekatan sekali, ya. Makhrajnya itu berdekatan. Itu baru diidghamkan, ya. Contohnya seperti huruf ta dengan huruf to, ya. Huruf ta dengan huruf to itu kan dekat sekali. Sama-sama keluar dari ujung lidah yang ditempelkan di pangkal gigi seri, ya. At dengan out. Karena itu dia diidghamkan, masing-masing diidghamkan kalau ketemu. Wa qalat thaifah. Itu karena dekat makhrajnya. Kalau jauh maka dia diidharkan. Ini cara asal seperti itu ya, kaidahnya ya. Ini penting kaidah ini. Jadi kalau ditanya kenapa kok diidharkan? Karena apa? Antara nun sukun dengan huruf yang huruf pengidhar ya, huruf yang 6 tadi itu dia makhrajnya berjauhan. Wa min amsilati al-idhar al-khalqi, dan diantara contoh daripada idhar al-khalqi, ini ada contohnya sekalian ya, subhanallah, itu bagus sekali. Ini ada contohnya huruf apa dulu? Yang pertama hamzah. Huruf hamzah ya. Yan auna ya. Ini kalau antara untuk contoh yang nun sukun dulu ya. Nun sukun. Yan auna. Wala yujadu fil Qur'ani ghairuha. Yan auna. Jadi di dalam Al-Qur'an hanya cuma satu aja contoh yang nun sukun ketemu hamzah ya. Itu pada lafaz yan auna. Kemudian yang contoh untuk nun sukun ya. Maaf, untuk yang tanwin. Yang tanwin. Tanwin setelahnya ada huruf hamzah. Kullun amana. Ya. Kullun amana. Rasulun amin. Rasulun amin. Jadi dibaca jelas. Rasulun amin. Contoh yang ha. Ya. Minhum. Minhum. Seperti itu bacanya. Kemudian yang tanwin. Min hadin. Min hadin. Ada nun sukun, setelahnya datang huruf ha ya, jadi nunnya dibaca jelas. Yang tanwin jurfinhar. Jurfinhar. Nanti bisa dicari contoh lain ya di dalam Al-Qur'an yang tanwin ketemu dengan ha, tanwin ketemu dengan hamzah. Sekarang yang untuk huruf ain ya. Untuk huruf ain contohnya adalah an'amta ya. An'amta. Yang tanwin min amal atau man amila. Haqiqun ala. Haqiqun ala. Ini contoh yang nun sukun yang dalam dua kata ya. Ini yang di tabel, ini kan tabel kolom kedua ya. Ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Ini yang kolom kedua adalah nun sukun dalam satu kata ya. Kalau kolom ketiga adalah nun sukun dalam dua kata ya. Maksudnya nun sukun pada kata satu, huruf izhar pada kata berikutnya. Ya, ini untuk kolom yang ketiga. Untuk kolom yang keempat, tanwin. Kalau tanwin mesti harus dua kata ya. Tanwin pada kata pertama, huruf izhar pada kata setelahnya. Kemudian yang ha, wayan hitun. Wayan hitun ya. Wayan hitun. Min hasanah. Contoh yang tanwin, alimun hakim.
Kemudian untuk yang ghain, fasayunghiduna. Fasayunghiduna wala yujadu fil Qur'ani ghairuha. Dan ini contoh ini cuma satu aja di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita mencari contoh nun sukun ketemu dengan ghain dalam satu kata ya, yang idhar, bacaan idhar, maka tidak ada ditemukan kecuali cuma satu, yaitu pada kata fasayunghiduna. Fasayunghiduna. Contoh lain yang sekarang dalam dua kata ya, min ghillin. Min ghil. Untuk yang tanwin, afuwan ghafura ya. Afuwan ghafura. Afuwan ghafura. Kemudian yang terakhir untuk huruf kha ya. Wal munkhaniqah ya. Wala yujadu fil Qur'ani ghairuha. Dan contoh ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an kecuali cuma satu aja, yaitu pada kata wal munkhaniqah ya. Nun sukun ketemu dengan kha dalam satu kata cuma satu aja, yaitu pada kata wal munkhaniqah. Surat Al-Maidah ya. Kemudian nun sukun dalam dua kata dengan huruf idhar. Min khilaf. Dan contoh yang tanwin bertemu dengan kha. Alimun khabir. Ya, nanti bisa dicari lagi ya. Contoh yang lain lebih banyak lagi barangkali akan dijumpai, kecuali yang ini ya. Yang apa? Nun sukun ketemu dengan huruf idhar dalam satu kata, memang ini cuma satu aja di dalam Al-Qur'an ini ya. Untuk huruf hamzah cuma satu, huruf yang ghain cuma satu aja, demikian juga huruf kha juga cuma satu. Adapun yang lain itu banyak. Ya, mungkin ini aja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Wa nafa'allahu bikum. Kita lanjutkan dengan tilawah, insya Allah.